Oke, curhat kali ini kita bakal ngomongin hari pertama di Perth. Oke, jujur nih gue agak dadakan untuk pergi ke Perth ini karena gue pengen sesuatu hal yang baru aja. Setelah sekian lama berlibur gitu, sebelum melahirkan sampai setelah melahirkan gue harus mendampingi istri gue. Dan terus gue pergi umroh juga, jadi kurang lebih 4 bulanan gue menganggur, banyak waktu luangnya. Dan akhirnya itu mempengaruhi pekerjaan gue juga gitu. Karena perusahaan bagaimanapun butuh orang, dia akan meng-hire orang. Jadi jadwal gue kadang agak berantakan dikasihnya, sehingga gue memutuskan untuk ambil dulu kesempatan di Perth. Oke. Dan ada beberapa lowongan kerjaan di Darwin juga. Terus kemudian setelah gue mau pindah benar-benar kayak lowongan itu pada manggil gue gitu. Karena gue tuh tipe orang yang kalau udah di satu tempat udah aja gitu, malas untuk mencoba ataupun ngelamar-lamar di tempat yang lain. Dan iya, ketika gue pindah malah banyak loker-loker yang terbuka. Tapi anyway, mungkin ini udah jalannya gue untuk mencoba dulu kehidupan di Perth ini bagaimana. Jadi belum officially pindah ke Perth, tapi gue lagi kayak pengen explore sesuatu yang baru karena kota ini juga memberikan opportunity yang lebih bagus. Cuman memang pindahan itu ribet banget. Semua memori gue di Darwin selama 8 tahun lebih, hampir 9 tahun, itu terukir di sana. Barang-barang, buku-buku, apapun itu yang ada, yang gue tinggalin kayak what the hell, gue meninggalkan itu semua gitu. Tapi kita masih ada sewa rumah di sana, kemudian ada iparku di sana. Jadi kalau misalnya kita memang nggak betah di Perth, atau memang kita cuma pengen iseng-iseng doang tinggal di Perth, ya udah tinggal balik lagi ke Darwin gitu. Begitu gue booking tiketnya bakal nyampe sekitar jam 8 malam, gue langsung ngehubungin beberapa orang untuk nyari akomodasi. Terus dapatlah temen lama juga, orang Makassar, dia dulunya di Darwin bareng. Kemudian gue tinggal di dia seminggu, ternyata molor juga dari agen penyalur kerjanya. Gue harus medical check up juga, terus ada Anzac Day, jadinya gue dapat jadwal agak molor dan akhirnya gue stay 2 minggu tuh di rumah temen gue. Alhamdulillah juga di saat lagi krisis orang nyari rumah di Perth, gue dalam waktu seminggu alhamdulillah bisa banget dapet kos-kosan di Perth. Dapat rumah sewaan di Perth. Gila sih, itu hal yang kayak miracle, menakjubkan, karena orang tuh lagi ngomongin susah dapet rumah di Perth. Bayangin, susahnya minta ampun itu nyari rumah di Perth. Bahkan kita juga bukan hampir ya, kita nyari rumah sampai ini tahu nih ini scam gitu loh, ini pola scammer. Nah, pas gue lagi inspection itu rumahnya memang tua. Kemudian gue lihat nama agensinya itu, si marketing agensinya itu namanya Kasiska gitu. Terus gue baca emailnya, namanya ini nama Indonesia banget gitu kan. Terus gue sapa, "Kak, are you Indonesian?" "Iya," kata dia gitu. Terus dia juga memang nggak begitu ramah ya, biasa judes ketus gimana gitu. "Kak, bisa tolong bantu aku nggak ya? Aku baru punya baby, aku juga baru pindah ke Perth, aku nggak punya siapa-siapa di sini. Tolong bantu aku ya untuk prioritaskan ini rumah buatku, dan tapi aku mungkin bakal jadi kandidat yang syaratnya lemah karena bukan buku tabungan ya, payslipku juga belum ada, kontrak kerjaku juga belum rilis gitu.
oh ya udah nanti saya usahakan ya katanya gitu. Nanti isi aja email yang udah masuk. Pokoknya setiap orang yang lihat rumah hari ini bakal dapat email 1 jam kemudian. Ya udah, gue dapat 1 jam kemudian. Gue isi-isi dan gue juga minta bantuan temen di Darwin, Cimel, untuk bantuin untuk komunikasian sama si agentnya. Dan ya hal itu juga menambah faktor-faktor yang akhirnya gue mendapatkan rumah itu. Dan rumahnya juga di pusat atau di titik dimana memang itu cukup apa ya, cukup apa namanya, cukup bagus gitu loh. Oke, strategis, ke pusat kota deket, gak begitu jauh, ke airport juga deket gitu. Pokoknya itu area yang bagus. Areanya namanya Bentley. Nah, jadi kalau ke Perth itu, kalau nggak di Bentley, di Cannington, kemudian di Victoria Park, of course, atau daerah-daerah yang sekitar kota. Dan itu memang mahal. Harga sewa di situ tuh mahal, kalian bisa cek sendiri. Nah, akhirnya ya. Nah, pas pertama gue landing di Perth, gue juga pesen Uber. Itu yang nyupirin juga orang Indonesia gitu loh, namanya Cindo juga. Terus dia juga cerita dia dulu pekerja tambang, dia memang pekerja tambangnya ya. Dan dia sekarang pensiun, terus dia nguber. Kemudian kita ngobrol sepanjang jalan dan gue lihat kok jauh banget ya ke kosan temen gue itu. Karena rumahnya tuh di Kelmscott, agak jauh, kayak 30 menitan lah ya, 25 gitu ke rumahnya, jauh. Gue lihat ini, kan biasa kalau satu lu landing pasti gelap total gitu. Orang-orang tuh jarang banget yang ngejreng-ngejreng nyalain lampu, gelap banget kalau di Australia tuh. Aduh, gue kayak ngerasa kayak, yakin gak ya gue ini stay dulu ya, bukan tinggal, stay di Perth gitu. Kayak homesick dalam beberapa hari. Kemudian gue mencoba untuk mempelajarin rute-rutenya. Gue juga melakukan medical check up untuk urusan kerja di tambang. Kemudian gue menikmati aja kota-kotanya. Gue ketemu beberapa orang yang tentunya, terus kali ini gue harus membuka diri, gue harus jadi orang yang berbeda dari sebelumnya gitu. Gue harus kembali lagi seperti dulu, yang sangat ramah, yang sangat welcome sama siapapun gitu. Dan ini bakal jadi kehidupan yang baru. Nah, seru banget sih ketemu beberapa orang, apalagi ditambah gue juga udah viral, dikenal beberapa orang. Jadi memang kadang agak malu juga kalau ketemu orang. Tapi sekarang gue udah bisa menerima dan gue harus bener-bener kayak, ya bodo amat juga gitu loh. Yang penting sama orang baik, sama orang tetap nyapa. So far gue fine di Perth. Istri gue seminggu kemudian baru nyusul, dia udah di rumah. Dan kemarin bulan Mei, awal Mei itu ya, hari ini hari pertama. Jadi kemarin itu dia ngecek rumahnya, make sure bersih atau enggak. Hari ini dia masuk rumah dan katanya tadi telepon kalau anak kita pas maghrib itu jerat-jerit di situ. Kejang-kejang nangis gitu, umur 3 bulan nangis kejang-kejang. Gak tahu, gue pikir apa ada sesuatu yang dia lihat gitu, karena rumahnya memang rumah tua, spooky lah ya, agak serem juga awalnya gitu. Terus mertuaku juga datang hari ini, jadi mereka sekarang udah ada di rumah itu, alhamdulillah. So let's see what's going on in Perth. Yang jelas Perth seru banget. Pas gue datang ke sini memang gue lihat supir bus itu kebanyakan kayak orang India. Dan banyak teman-teman konfirmasi kalau di sini di Perth itu tuh India sama Bhutan tuh banyak banget. Dan memang kalau dilihat dari jumlah populasi
mahasiswa internasional dari Bhutan dan India tuh luar biasa banyaknya guys. Oke. Banyak itu, mereka ada di urutan pertama India, kedua Bhutan, ketiga China, Indonesia ke-13. Wow, Indonesia cuma 1.700-an, sedangkan mereka udah 9.000 lebih, mau 10.000. Jadi, dan gue juga lihat banyak banget orang India memang di sini, entahlah pokoknya yang wajah-wajahnya India, yang mau dia Nepal, Bangladesh, Pakistan gitu. Pokoknya mereka mukanya sama semua, itu banyak banget sahabat-sahabat. Aduh, memang ya kadang kita pada ribut, orang Indonesia takut pada kesini gitu, takut menderita. Tapi mereka berbondong-bondong ke sini cuy. Jadi mereka juga ngajak-ngajakin saudara-saudaranya ke sini. Oke, gitulah ya tentang Perth, di first impression gue tentang Perth. Kalau misalnya kalian ada ide-ide untuk curhat-curhatan berikutnya tentang apapun, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.